Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kembali tentang pembahasan yang telah kami kaji pada video-video sebelumnya tentang puasa yang kami ambil daripada kitab Taqriratus Sadidah di kitab Shaum, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji tentang mubtilatus shaum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin fi kitab Taqriratus Sadidah ila anqal mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Wahya qismani, dan ini terbagi menjadi dua keadaan atau dua kategori. Yang pertama adalah qismun yubtilu thawabus shaum la shauma nafsah, yaitu kategori yang mana membatalkan pahala puasa akan tetapi tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua, qismun yubtilus shaum wa kadzalika tsawab. Kategori yang kedua adalah bagian yang membatalkan puasa, begitu juga dengan pahala daripada puasa itu tadi. Kemudian yang pertama tadi adalah yang membatalkan pahala puasa akan tetapi tidak membatalkan puasanya, fala yajibu alaihil qadha wa tusamma muhbitat. Nah, pada keadaan ini atau kategori ini tidak diwajibkannya untuk mengqadha puasa tersebut, wa tusamma muhbitat, dan dinamakan dengan muhbitat. Kemudian kategori yang kedua atau keadaan yang kedua yang mana membatalkan puasa beserta pahala daripada puasa tersebut, in kana bi ghairi udhrin, apabila tidak ada uzur daripada itu, fayajibu fihil qadha, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa itu tadi, wa tusamma muftirat. Nah, dinamai juga dengan mufattirat. Yang pertama, al-qismul awal yang akan kami bahas adalah yang al-muhbitat, yang kategori atau keadaan yang pertama. Wahya ma tubtilu thawabus shaum, yang mana pada keadaan ini adalah yang membatalkan daripada pahala puasa, melunturkan dari pahala puasa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak daripada orang yang berpuasa itu tidak ada yang ia dapatkan daripada puasanya itu tadi kecuali hanya rasa lapar dan haus. Yang muhbitat ini ada 6 bagian. Yang pertama adalah hal-hal yang melunturkan daripada pahala puasa tersebut. Yang pertama adalah al-ghibah, ketika seseorang melakukan ghibah. Kemudian yang kedua adalah an-namimah, dia melakukan adu domba. Kemudian yang ketiga al-kadzib, seseorang melakukan bohong atau pembohongan. Kemudian yang keempat, an-nadharu lamma yahrumu aw lamma yahillu bi syahwatin ay bi an yaltadza bin nadhari. Yang keempat yang bisa melunturkan atau membatalkan daripada pahala puasa adalah ketika ia melihat sesuatu hal-hal yang haram, atau dia melihat sesuatu hal-hal yang bisa membangkitkan rasa syahwat. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah yang palsu. Kemudian yang keenam yang bisa membatalkan atau melunturkan daripada pahala daripada puasa adalah qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih, ketika ia berbicara kotor atau berbicara keji dan melakukan perbuatan yang keji. Seperti yang disabdakan oleh Rasul SAW di dalam hadis, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan daripada perkataan kotor atau perbuatan yang kotor, maka Allah tidak butuh daripadanya rasa laparnya atau rasa hausnya. Itu daripada keadaan yang pertama yang muhbitat. Kemudian kategori yang kedua al-qismus tsani, bagian yang kedua adalah al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Wahya ma yubtilus aslus shaum, yang mana ini adalah membatalkan daripada puasa itu sendiri. Puasanya batal dan dia tidak mendapatkan daripada pahala puasa. Ini ada 8 bagian. Al-muftirul awal, yang pertama adalah ar-riddah, ketika seseorang itu na'udzubillah ketika berpuasa dia murtad atau keluar daripada agama Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-haid wan nifas wal wiladah,
Ini khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan. Kemudian yang ketiga, al-junun walau lahdhah. Dia tiba-tiba atau ketika berpuasa itu gila walaupun hanya sebentar. Kemudian al-muftirur rabi', hal yang keempat adalah al-ihma wa syukur. Pingsan dan mabuk. Idza amma jami'un nahar. Apabila ini dia terjadi sepanjang hari. Wa amma idza afaqa walau lahdhatan wahidatan sahha shaumuhu. Nah, apabila dia pingsan atau mabuk hanya sebentar ketika dia berpuasa, sahha shaumuhu. Ini puasanya sah. Wa huwal mu'tamad indar Romli, dan ini menurut perkataan daripada Al-Imam Romli yang mu'tamad. Kemudian wa inda Ibnu Hajar, dan dikatakan oleh Ibnu Hajar, yabtulu idza ta'adda walau lahdhah. Jadi menurut pendapat daripada Imam Ibnu Hajar, batal puasanya walau hanya sebentar. Dan juga ada perkataan daripada ulama yang lain, waqala akharun la yabtulu illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Berkata ulama yang lain juga tidak membatalkan puasa ketika ia tidak sengaja. Wa amma jami'un nahar, dan ini tidak sepanjang hari. Kalau hanya sebentar dan dia tidak sengaja, nah ini tidak membatalkan daripada puasa itu tadi. Nah, ini penjelasan tentang al-igma wa syukur, mabuk dan pingsan. Kemudian hal yang kelima, al-muftir al-khamis al-jima, yaitu yang kelima adalah yang bisa membatalkan puasa adalah al-jima atau bersenggama atau berhubungan antar suami istri. Yang itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wusulu ainin min manfadhin maftuh ilal jauf, yaitu masuknya atau sampainya suatu zat yang mana masuk daripada rongga-rongga yang ada di tubuh atau lubang-lubang yang ada di tubuh kita seperti mulut, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Jika masuk suatu zat yang mana masuk ke dalam tubuh dan memenuhi lambung kita, atau bisa masuk dan bisa memenuhi di dalam tubuh kita ini, maka membatalkan daripada puasa itu. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-mufattirus sabi, yang membatalkan yang ketujuh adalah al-istimna, ai talabu khurujil mani, yaitu melakukan tindak onani atau mengeluarkan mani, imma biyadihi, baik pun itu dengan tangannya, au biyadi halilatihi, dengan tangan istrinya, au bi fikrin au nadharin, atau dengan fikiran dia berangan-angan, berandai-andai, au nadharin, atau dengan melihat. In alimal inzal, ketika dia tahu bahwa itu bisa menyebabkan dia keluar mani, fihima, dengan keadaan itu tadi, au bimudhajah, atau dengan berkumpul-kumpul, fa idza anzala, dan apabila ketika itu keluar maninya, fi ihda hadhil halat, dari keadaan-keadaan tersebut, batala shaumuhu, maka batallah puasanya ketika itu juga. Ini hal yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, keadaan yang keempat atau hal yang keempat daripada hal yang membatalkan puasa adalah al-istiqoah, yaitu ai talabu wa ta'ammudu khurujul qai', yaitu sengaja untuk mengeluarkan muntah. Fayubtilu walau kana qalilan, dan hal ini bisa membatalkan walaupun hanya sedikit. Jadi ketika seseorang sengaja, mohon maaf, ketika mungkin dia memasukkan tangan ke mulut agar muntah, walaupun keluarnya itu sedikit, maka hal itu membatalkan daripada puasanya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi ini yang bisa kami sampaikan daripada tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi ringkasnya, mubtilatus shaum itu terbagi menjadi dua. Yang keadaan pertama adalah bagian yang mana puasanya sah akan tetapi tidak mendapatkan pahala atau pahalanya itu luntur. Kemudian yang kedua adalah puasanya batal dan juga tidak mendapatkan daripada pahala puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.